Halo Lur, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kolam renang Sekarsari atau pemandian Sekarsari yang berada di Jalan Empunala Margolelo, Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Sekarsari ini merupakan salah satu objek wisata yang legendaris di Kota Mojokerto. Yuk kita beli tiket dulu, nanti saya jelaskan kemudian sambil jalan. Mas, 1, 2, 3 60. Tiga ribu ndak ada ya mas? Ya, ini ya. Ya, masih. Parkirnya sepeda? Sip. Mboten wonten ya mas. Hanya 50. Oh ya, oke. Let's go. Setelah kita membeli tiket seharga 20.000 per orang, jadi ini saya sama anak saya dua, itu 60 plus parkirnya 3.000. Tapi karena saya tidak punya uang kecil yang 3.000, ya nanti saja kalau pas baliknya. Menyambung dari penjelasan saya di depan, pemandian ini sudah berdiri sejak kurang lebih dari 50 tahun yang lalu, yang dijadikan destinasi wisata masyarakat Mojokerto yang kini telah direvitalisasi dengan ikon Minara Tribuana Tunggadewi. Nanti akan saya tunjukkan ketika sudah sampai di luar, di dalam, maksud saya, mana sih Menara Tribuana Tunggadewi? Nah, ini kita sudah sampai di kolam renang untuk anak-anak, ya istilahnya bluron atau ciblon. Dan kolam renang Sekarsari ini buka dari saya lihat dari akun Instagramnya itu mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, ini yuk kita coba explore pemandian atau kolam renang Sekarsari ini. Nah, di depan inilah yang dikatakan sebagai menara dari mahkota Tribuana Tunggadewi, yaitu tadi. Dan di anak-anak ini ada 2 kolam renang untuk anak-anak, dan di sebelah kanan itu ada kapal dari peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yuk kita explore. Di depan itu ada ruang ganti atau kamar mandi untuk anak-anak. Di sini di kolam anak ini ada 3 kolam dengan ketinggian yang berbeda-beda, dan di sana itu juga ada dilengkapi dengan perosotan untuk anak-anak bermain seluncur dari atas. Nah, ini yuk kita coba mendekati kapal replika kapal Majapahit ini. Nah, sebelah kiri ini jalan tembus ke kolam renang dewasa. Dan di lantai 2 itu ada semacam kafetaria yang menjual kopi, pop mie, pokoknya macam-macam cemilan dan lain-lainnya. Dan ini adalah pintu keluarnya, yang mau keluar lewat sini juga bisa atau kembali lagi ke jalan masuk itu. Nah, di sebelah kanan ini ada tangga yang barangkali ingin berselfie-selfie di atas perahu replika Majapahit ini. Dan di atas itu ada ruang musolanya. Yuk kita explore untuk kolam renang dewasanya.
lewat jalan kecil tadi. Nah, ini adalah pintu keluarnya. Di depan itu adalah jalan pintas menuju ke kolam renang dewasa. Nah, ini kita melewati tangga ini dan jalan kecil ini. Dan di kanan ini adalah tribun atau mungkin menunggu temennya yang lagi berenang. Nah, ini dia kolam renang dewasanya. Dan di bawah ini adalah ruang ganti atau ruang toilet. Dan di atasnya ruang ganti atau toilet ini juga ada tribun, tempat duduk, mungkin menonton temannya yang lagi berenang atau mungkin yang berenang beristirahat di situ juga bisa. Nah, di depan itu sebelah kanan itu ada loker yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang ingin berenang di sini. Nah, beginilah suasananya untuk kolam renang dewasa ini. Yuk kita kembali lagi ke asal saya duduk tadi. Dan ini saya juga mungkin habis ini mau membeli kopi karena mata saya ngantuk dari malam kurang tidur. Dan paginya menepati janji ke anak mau ngajak ke kolam renang Sekarsari ini. Dan inilah untuk suasana sekarang ini. Untuk anak-anak sudah sepi. Nah, di depan itu barang-barang saya taruh. Ya cuma baju sama minum sih yang saya tempatkan di sini. Nah, ini dia. Let's go, kita ke atas ke mana? Tempat ngopi atau mungkin beli jajanan, kafetaria. Nggak tahulah sebutannya apa. Pokoknya kita jalan naik saja ke lantai 2. Nanti di sana ada apa aja. Tapi saya pengen ngopi ini. Dan anak saya biasa sehabis renang gini biasanya minta fog mie. Nah, ini tadi pintu masuknya sebelah sana. Ini juga ada sebenarnya. Nah, kalau yang duduk-duduk di sini ini bisa melihat jalan Punala. Nah, ini stopan Punala ini sih. Nah, ini adalah jalan Punala. Dan kondisi dari kolam renang ini, baik itu di kolam renangnya atau di tempat ngopi ini juga terlihat sepi sekali. Nah, ini bisa kita lihat tempat kolam atau tempat kolam renang untuk anak. Nah, itu ada bapaknya yang mungkin barusan berjualan mungkin, karena ini dihitung masih pagi, masih pumoto loh ya kan, masih noto. Ini Pak, Indomie ini pop mie pinten Pak? 10.000. Dua. Indomie pop inilah. Goreng. Ya, Kali. ya. Tunggal. Itu kali. Kali. Kopi ini betul ngandep saged tak Pak? Saged. Nggih. Lain kopi setunggal. Kopi hitam
Kopi hitam. Pak, kalian nyuwun tas kresek Pak bae wonten. Kula kelalen mboten beto tas kresek. Nggih. Tunggal kali. Tunggal mawon. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Lumayan lengkap juga ini jualannya bapaknya, mulai dari minuman botolan ini sampai yang sosis pentol itu juga ada, es krim ini juga ada. Nah ini kita coba, di sebelahnya juga sama menu jualannya. Nah ini coba kita intip yang dewasa. Dan untuk kolam renang dewasa ini ada yang duduk-duduk itu di tribunnya penonton, kemudian ada yang berenang. Nah itu. Ini memang mungkin dirancang barangkali untuk menyelenggarakan event-event renang perlombaan. Sayang ini tempat sebagus ini sepi. Ya nggak tahulah. Ini sambil menunggu pesanan saya jadi. Oh, niki mawon. Oh enggak. Nggih. Mboten Pak. Mboten wonten kantun niku. Wonten 10 ae. 10 25. Kali 25. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Monggo. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, si. Nggih, pun. Nuwun. Sami-sami, monggo. Nggih, Pak. Let's go, kita turun ke bawah, kembali ke tempat barang-barang saya ada. Ini nanti sambil ngopi, terus anak-anak saya makan pop mie ini. Yuk kita kulik sedikit sejarah dan perkembangan dari pemandian Sekarsari ini. Awalnya pemandian ini dikelola oleh pihak swasta, menjadi tempat rekreasi favorit warga lokal. Namun selama bertahun-tahun fasilitasnya mengalami penurunan kualitas tanpa adanya pembaruan signifikan. Pada tahun 2020, Pemkot Mojokerto memutuskan untuk merevitalisasi pemandian dengan anggaran sekitar 18,2 miliar rupiah. Proyek ini mencakup pembangunan kolam renang standar atletik, kolam bermain anak dengan seluncuran, serta area rekreasi lainnya. Revitalisasi tersebut menambahkan ikon baru berupa menara mahkota Tribuana Tunggadewi yang menjadi daya tarik dan nilai historis tempat ini. Dan setelah Juni 2022 bertepatan dengan hari jadi Kota Mojokerto yang ke-104, dibukalah pemandian Sekarsari ini dengan menawarkan akses gratis selama periode tertentu. Demikianlah ini tadi sekelumit sejarah dan perkembangan dari pemandian Sekarsari ini. Nah ini anak saya sudah mulai makan. Nah ini saya juga mau ngopi. Sebentar habis ini ganti pakaian terus cus pulang. Dan ini setelah mandi dan ganti pakaian, ini saya mau pulang, tapi saya lewat jalan ini saja yang ada pintu keluarnya ini. Ya sebenarnya ini representatif ya, tapi sayang ya maaf iya, ini untuk ayo, nah situ masuknya awas. itu loh Piye terlalu sedikit. mehong dibanding seperti kompetitornya yang ada di daerah mana.
bypass Mojokerto itu terlalu mahal. Ya mungkin inilah faktor inilah yang menyebabkan sepi sekali pengunjungnya. Ya ada sih, tapi tertentu. Nah ini di bawah menara ini ada beberapa relief ya. Menurut yang saya baca-baca di artikel ini menggambarkan keadaan pada waktu zaman Majapahit. Jadi kan pembangunan yang ada di Mojokerto ini berdasarkan spirit of Majapahit. Demikianlah Lur, video kali ini video explore saya kolam renang legendaris yang ada di Kota Mojokerto. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Nantikan video menarik lainnya dari Jagat Vlog. Bye bye.